Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mutiara Dwi Rahmadani dari kelas 11 Teknik Otomasi Industri Schneider. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resume pembelajaran tentang program pengoperasian mesin. Dalam presentasi ini kita akan melihat 3 bagian utama. Yang pertama adalah tahapan program mulai dari identifikasi input-output pada komponen hingga ke mesin. Yang kedua adalah artikel ringkasan tentang silinder pneumatik, solenoid valve 5/2, dan flow control valve serta sensor lead switch. Dan disertakan penutup dan kesimpulan setelahnya. Pada bagian pertama, proses pengomparasian mesin pada PLC dimulai dengan mengidentifikasi input-output pada komponennya. Ini artinya kita mencatat semua input dan output yang terhubung ke PLC. Misalnya ada tombol push button, lampu, dan motor. Di sini saya sudah mencatat daftar alamat input-output yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah saklar ditekan push button NO hijau, saklar ditekan push button NO merah stop, lampu indikator hijau, lampu indikator merah, lampu indikator kuning, motor 3 fase 1, motor 3 fase 2, saklar tekan push button NO2, selector switch, dan saklar tekan push button NC emergency. Di sini kita ada inisial dan alamatnya, memakai alamat 0104, 0102, 100, 101, 102, 101.00, 101.01, 01.03, dan 01.00. Di sini kita sudah membuat daftar alamat input output pada PLC-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara memprogramnya. Tahap berikutnya adalah membuat program PLC. Di sini kita menuliskan logika kontrol di ladder diagram ini atau block diagram yang sesuai dengan rangkaian mesin untuk menentukan urutan kerja, interlock, timer, kondisi start-stop, dan lain-lain. Kemudian setelah program selesai dibuat, dilakukan pengujian, dijalankan mesin yaitu output diaktifkan, motor boleh berputar, mesin melakukan siklus kerja sesuai logika, dan kita mengecek bahwa semua input output bekerja seperti yang diidentifikasi, bahwa program berhasil mendrive mesin seperti yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membuka file untuk membuat program yang akan kita jalankan. Kita buka file, kita klik new. Di sini device name-nya kita bisa isi sesuai dengan latihan yang kita buat. Misalnya seperti ini. Lalu kita memilih device type-nya yaitu CP1E. Lalu kita setting, klik N30 sesuai dengan device PLC yang kita gunakan. Lalu kita klik OK, lalu kita klik OK. Lalu di sini kita langsung aja kita buat sesuai dengan alamat yang sudah kita cantumkan tadi. Kita pilih kontak NO di sini dengan alamat 1.04 sebagai push button 1. Seperti ini. Lalu kita buat di sini tombol stop yaitu 102 stop. Selanjutnya kita buat di sini emergensinya sesuai dengan alamat yang kita punya. Lalu kita buat emergency. Lalu selanjutnya di sini kita buat kontak normally close untuk K2 motornya, yaitu dengan alamat 101.01. Lalu kita buat K2 motor 2. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk coilnya. Untuk coil di sini kita mempunyai K1. Di sini kita buat alamatnya 100 K1 motor 1. Lalu di sini kita buat kontak normally open dengan alamat 101.00. K1 motor 1.
Lalu setelah itu di bawahnya kita buat lagi kontak 1.03. Ini yaitu push button 2. Lalu kita buat lagi di sini stopnya. Lalu kita buat lagi di sini untuk emergensinya. Lalu kita buat di sini yaitu motor 1. Lalu di sini kita buat coil atau outputnya dengan alamat 10101. Selanjutnya di sini kita buat kontak lagi yaitu normally open dengan cara melatching yaitu 10101. Sudah seperti ini. Lalu di sini kita buat untuk kontrol lampu indikatornya. Sudah seperti ini. Lalu kita buat di sini kontak NO dengan alamat 10100. Lalu di sini kita buat coil atau lampunya dengan alamat 100 lampu hijau. Lalu kita buat di bawah dengan alamat 10100 seperti ini. Lalu kita buat di sini dengan alamat 101.01. Sudah seperti ini. Lalu kita buat lagi di sini kontak NC-nya dengan alamat 100.100. Di sini kita buat NC. Lalu kita kasih kontak lagi di sini 10101. Setelah itu di sini kita kasih emergency. Terakhir yaitu kontak lampu dengan alamat 100.02 lampu kuning. Lalu di sini kita buat alamat emergensinya 101. Lalu di sini kita buat lampu merah dengan alamat 100.01. Sudah seperti ini. Lalu di sini sebelumnya kita menggunakan kontak NC. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan simulasi program. Selanjutnya kita transfer, lalu kita apabila push button 1 ditekan, maka lampu merah akan aktif. Lalu apabila push button 2 ditekan, lampu akan aktif, dan apabila push button stop diaktifkan, maka output akan bekerja sesuai dengan logika yang dijalankan. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu adalah teori atau artikel. Yang pertama adalah silinder pneumatik. Silinder pneumatik itu adalah aktuator yang menggunakan udara tekan untuk menghasilkan gerakan linear, maju atau mundur.
Sensor atau katup yang tepat diperlukan untuk mengatur aliran udara ke silinder agar gerakan terjadi sesuai urutan yang diinginkan. Yang kedua adalah solenoid valve 5/2 atau katup 5/2. Seperti ini. Solenoid valve jenis 5/2 itu memiliki 5 port dan 2 posisi kerja. Port itu termasuk sumber tekanan, 2 outlet ke silinder, dan 2 port pembuangan atau exhaust. Ketika solenoid diberikan tegangan, aliran udara dialihkan ke salah satu outlet dan yang lainnya dibuang lewat exhaust. Jenis ini banyak digunakan pada silinder ganda atau double acting cylinder karena kontrol maju mundur lebih efisien. Yang ketiga adalah flow control valve. Flow control valve ini adalah berfungsi untuk mengatur laju aliran udara dalam sistem pneumatik atau hidrolik. Dengan mengubah laju aliran, kita bisa mengatur kecepatan gerakan silinder agar kita tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, meningkatkan keamanan dan presisi kerjanya. Selanjutnya adalah reed switch sensor. Itu adalah sensor magnetik yang terdiri dari sepasang kontak logam dalam tabung kaca yang tertutup vakum atau gas inert. Ketika medan magnet mendekat, kontak akan menutup atau on atau membuka off. Sensor ini banyak dipakai sebagai detektor posisi batang silinder dalam sistem pneumatik. Kelebihannya yaitu adalah konsumsi daya yang rendah dan konstruksinya sederhana. Tapi bukan pilihan terbaik untuk aplikasi dengan getaran yang tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kegiatan ini, kita bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam membuat program kontrol mesin berbasis PLC, memetakan input-output, dan menjalankan mesin sesuai logika kontrol. Juga memperoleh pemahaman teori yang mendukung bagaimana silinder, solenoid katup, dan flow control serta sensor reed switch bekerja dalam sistem industri. Kegiatan ini memperkuat saya dalam aspek teknis dan tanggung jawab kerja, membuat laporan, melakukan pengujian, dan memahami keseluruhan sistem. Terima kasih atas perhatian semua, semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.